Halo semua, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan kebahagiaan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sania Ainiatun Nafia. Saya dari program studi D3 Perpustakaan Universitas Airlangga dengan NIM 151911313034. Di sini saya akan membawakan satu cerita yang menarik. Wah, apa itu? Cerita yang akan saya bawakan berjudul Ulat yang Sombong. Wah, pastinya kalian sudah penasaran bukan bagaimana dengan cerita itu? Sebelumnya, alangkah baiknya kita mengenal siapa tokoh-tokoh yang bermain dalam cerita ini. Ada Pintu, lalu Tufi, Puta, Iku, Caki, dan Ketia. Sudah penasaran bukan bagaimana jalan ceritanya? Simak terus ya, jangan sampai ketinggalan. Yuk, di suatu hutan yang lebat, hiduplah dua ekor ulat. Yang satu bernama Pintu dan yang satu lagi bernama Tufi. Mereka berdua memiliki sifat yang sangat berbeda. Pintu, dia adalah ulat yang ceria, baik hati, ramah, dan tidak sombong. Sedangkan Tufi, dia adalah ulat yang angkuh, sombong, dan tidak pernah menghargai orang lain. Di suatu pagi, Pintu sedang berjalan-jalan dan ia bertemu dengan Tufi yang sedang menikmati makanannya. Lalu Pintu pun mendatangi Tufi dan berkata, "Tufi, bolehkah aku meminta sedikit saja makananmu? Aku sangat lapar." Dengan ketus, Tufi pun menjawab, "Hei Pintu, ini makananku dan ini akan tetap menjadi makananku. Sana pergi, cari saja makananmu sendiri." Dengan sedih, Pintu pun akhirnya meninggalkan Tufi dengan berkata, "Baiklah, aku akan pergi." Di lain hari akan ada pesta hutan yang meriah. Semua binatang diundang untuk mengikuti acara tersebut. Lalu Puta dengan gesitnya dia membagikan seluruh undangan yang berupa daun di malam hari tepat di depan rumah para hewan masing-masing. Keesokan harinya, para hewan bersorak-sorai bahagia. "Wah, di sana pasti banyak makanan. Aku pasti akan bisa makan sepuasnya," ucap Ketia. "Aku juga bisa makan biji-bijian bukan? Oh iya, untuk para ulat, aku tidak akan menyantap kalian kok. Tenang saja. Haha," ucap Caki. Pintu pun menanggapinya dengan senyuman bahagia. Namun, berbeda dengan Pintu, Tufi pun menanggapi teman-temannya dengan berkata, "Ah, ini hanya pesta kecil saja. Lihat saja besok, aku akan mengadakan pesta yang lebih besar dan pesta yang lebih meriah." Lalu Piku pun menjawab, "Hei, Tufi, kau tidak boleh seperti itu." Lalu Tufi pun menjawab, "Biarkan saja. Ish." Dengan nada angkuh dan kesal, dia pun meninggalkan teman-temannya. Hari pun berlalu. Akhirnya Pintu dan Tufi berubah menjadi kepompong. Dan mereka hidup menjadi kepompong pada umumnya sampai menunggu untuk menjadi kupu-kupu. Minggu kemudian, waktu yang ditunggu-tunggu telah tiba. Akhirnya mereka keluar dari kepompongnya dan berubah menjadi kupu-kupu. Tetapi tanpa terduga-duga, Tufi memiliki sayap hitam yang gelap, dan sedangkan Pintu dia memiliki sayap yang berwarna-warni yang indah. Lalu Tufi pun menyadari bahwa ini adalah akibat dari kesombongannya dan keangkuhannya. Lalu ia pun sangat menyesal dan berjanji akan merubah bagaimana sikapnya untuk menjadi lebih baik.
tamat. Yeay. Ya teman-teman, pelajaran yang dapat diambil yaitu janganlah kita bersikap sombong kepada orang lain. Bukan berarti dengan bersikap sombong kita terlihat lebih luar biasa daripada mereka, malah sebaliknya. Mereka akan menganggap rendah kita dan kita akan terjerumus kepada lubang kesedihan. Seperti halnya Tufi, dia akhirnya mendapatkan sayap yang berwarna hitam akibat ulah kesombongannya sendiri. Dan marilah kita menjadi pribadi yang baik hati, ramah, dan saling menghormati satu sama lain. Seperti halnya Fintu, dengan begitu dia juga akan mendapatkan balasan yang baik seperti sayapnya yang berwarna-warni dan indah. Sekian, terima kasih.